Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung di webinar kali ini. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk webinar kali ini saya akan membahas mengenai salah satu software CAM, yaitu namanya CAMWorks. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan CAMWorks, kita perkenalan terlebih dahulu. Jadi di dalam aktivitas manufaktur kita mengenal beberapa proses di dalamnya. Itu yang pertama ada proses CAD. Jadi di mana CAD tersebut merupakan perancangan dari suatu produk atau suatu rancangan yang akan kita bikin manufakturnya. Nah, jadi yang sebelumnya produk tersebut atau benda tersebut belum ada, kita rancang melalui software CAD ini. Nah, kemudian ada namanya CAE atau Computer Aided Engineering, di mana CAE ini merupakan suatu simulasi atau rekayasa engineering dari suatu desain yang sudah kita buat. Nah, kemudian ada juga di proses manufaktur itu ada namanya CAM. Nah, yang mana CAM di sini dari desain yang sudah kita buat akan kita manufaktur, proses machining. Nah, sebelum ke proses machining ini kita buat programnya terlebih dahulu. Jadi programnya itu dibuat di suatu software yaitu namanya CAM atau kepanjangannya Computer Aided Manufacture. Nah, nanti kita akan membahas mengenai CAM ini untuk webinar kali ini. Nah, kemudian perkenalkan terlebih dahulu di sini nama saya Ferianto Respati Sewanggiri yang akan membawakan webinar kali ini. Nah, ini beberapa pengalaman dari saya, yaitu dulunya saya juga pernah bekerja di suatu perusahaan manufaktur dan saya juga sebagai CAM programmer sekaligus mechanical design. Nah, dan di bawahnya ini mesin-mesin yang pernah saya operasikan, yaitu yang pertama milling manual. Nah, kemudian yang kedua ini CNC milling 3 aksis biasa. Kemudian yang sebelahnya yang keempat CNC 5 phase. Jadi dia bisa proses kelipatan 5 derajat dan prosesnya itu dari samping ataupun dari vertikal maupun horizontal. Nah, kemudian yang keempat itu yang paling kanan itu CNC milling Harvard. Ini juga sama 5 phase dan sekaligus double column. Jadi size mesin ini sangat besar, yaitu 7 meter kali 4 meter. Yang biasanya digunakan untuk proses benda-benda yang besar. Nah, kemudian di dunia perkakas atau dunia mesin perkakas itu kita mengenal berbagai macam jenis mesin, yaitu ada milling manual, kemudian ada juga bubut manual, dan ada lagi mesin grinding, kemudian ada lagi mesin scrap, dan masih banyak lagi mesin perkakas yang lainnya. Nah, seiring perkembangan zaman, dari mesin perkakas manual ini berkembang menjadi mesin CNC namanya, atau dengan kepanjangan Computer Numeric Control, di mana yang mesinnya tadinya manual berkembang menjadi mesin yang bisa diprogram dengan komputer, kemudian bisa dikontrol oleh yang namanya kontrol mesin itu sendiri. Jadi kita membuat program di suatu software, kemudian kita transfer di mesin. Nah, nanti mesinnya akan jalan sendiri mengikuti program yang sudah kita buat.
Nah, mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing ya untuk nama CNC ini. Nah, kemudian berikut jenis-jenis CNC itu ada CNC milling, itu perkembangan dari milling manual. Kemudian ada CNC turning atau CNC bubut, itu perkembangan dari bubut manual. Dan ada CNC laser cutting dan CNC plasma cutting. Nah, CNC ini biasa digunakan untuk mengerjakan plat-plat sheet metal. Kemudian ada CNC wire EDM atau wire cut. Itu dia yang memanfaatkan kayak wire itu yang dialiri oleh listrik untuk memotong benda kerjanya. Nah, di sini biasanya digunakan untuk proses-proses yang paling akhir atau proses yang benda kerja yang mau finish. Dan tidak bisa dikerjakan di CNC milling maupun CNC bubut. Itu masuknya ke CNC wire cut. Kemudian ada lagi namanya CNC router. Nah, CNC router ini kebanyakan untuk pengerjaan benda-benda yang lunak ya seperti kayu, seperti aluminium, itu bisa dikerjakan di CNC router ini. Nah, dan itu merupakan jenis-jenis mesin CNC. Nah, kemudian di sini nanti saya akan membahas mengenai software CAM, yaitu namanya CAMWorks. Jadi pasti teman-teman masih belum familiar ya apa itu software CAMWorks ini. Nah, software CAMWorks ini merupakan software god produknya dari SolidWorks. Jadi CAMWorks ini asalnya dari US, kemudian CAMWorks ini sudah dari tahun 1996. Nah, tapi masuk di Indonesia baru tahun 2018 kemarin. Jadi mungkin teman-teman masih belum familiar dengan nama CAMWorks ini. Nah, ini nanti saya akan ada sesi demonya juga di webinar kali ini untuk pemakaian software CAMWorks ini. Nah, kemudian di CAMWorks ini ini proses dari desain ke machining ya. Jadi kita pertama-tama kan kita buat desainnya terlebih dahulu menggunakan CAD software. Kemudian setelah jadi desainnya baru kita buat program CAM-nya. Setelah program CAM-nya sudah jadi, kita akan generate menjadi G-code. Setelah itu ditransfer di mesin CNC. Nah, di dalam CAMWorks proses ini nanti bisa dengan satu software aja. Jadi teman-teman nggak perlu berpindah ke software atau berpindah ke komputer waktu pembuatan CAD ke pembuatan CAM-nya. Jadi sudah saling terintegrasi. Jadi ketika desainnya kita ubah, nanti otomatis software CAM-nya juga akan mengikuti perubahan di desain kita. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ketika ada revisi desain. Nah, kemudian kapasitas dari CAMWorks itu seperti apa? Jadi di sini ada modul dari CAMWorks, yaitu yang pertama itu ada CAMWorks standar, itu bisa untuk pembuatan program subspindle untuk turning dan sudah bisa untuk pembuatan program rotary milling. Nah, kemudian ada CAMWorks milling profesional, itu untuk pembuatan program yang 3 aksis milling sama bisa juga digunakan untuk milling turning, jadi milling sekaligus bubut. Kemudian ada yang profesional lagi, ada turning, itu turning profesional, itu bisa untuk pembuatan milling turning dan sudah dilengkapi dengan virtual machine. Nah, apa itu virtual machine? Yaitu kita bisa melihat jalannya program di realnya itu seperti apa, tetapi dalam wujud virtual atau dalam wujud simulasi G-code di komputer.
Jadi ketika nanti dalam simulasi virtual di komputer ini software programnya nabrak, jadi otomatis nanti di mesin juga pasti akan nabrak. Nah, kemudian ada Cambok Premium, jadi untuk pembuatan pengerjaan-pengerjaan yang rumit itu untuk pembuatan program 5 aksis dan 4 aksis simultan. Jadi untuk pekerjaan yang susah. Nah, kemudian ini akan saya demokan untuk pemakaian software Cambok itu seperti apa. Nah, nanti setelah saya demokan nanti ada sesi tanya jawab dari kalau teman-teman mau menanyakan hal di materi webinar ini bisa tanya jawab di session nanti. Nah, ini merupakan tampilan dari software Cambok, jadi seperti ini. Tapi ini Cambok yang saya pakai itu versi Cambok yang add-in ke SolidWorks. Jadi kalau teman-teman memakai software SolidWorks, jadi itu tampilannya hanya sampai sini. Nah, hanya sampai sini. Nah, kemudian kalau teman-teman memakai SolidWorks yang 2018 atau 2019, nah teman-teman sudah dilengkapi juga fitur cam di SolidWorks 2018, 2019, 2020 itu sudah include untuk pembuatan untuk fitur SolidWorks Cam. SolidWorks Cam itu fitur terbatasnya dari Cambok. Nah, kemudian ini interface dari Cambok. Jadi di sini dari fitur SolidWorks di sini ada tambahannya 3. Ada tambahan 3 macam di sini, ada Cambok Feature Tree, Cambok Operation Tree, sama Cambok Tool Tree. Nah, ini untuk Feature Tree ini untuk menyimpan area-area mana yang akan kita kerjakan. Dan kalau Operation Tree ini nanti kita menyimpan operasinya di sini. Kemudian untuk tool yang dipakai itu nanti akan tertera di sini. Nah, langsung saja seperti apa sih pembuatan software pembuatan program di dalam Cambok itu. Nah, jadi ini saya hapus terlebih dahulu. Nah, ketika dihapus dia masuknya di recycle bin. Nanti kita kalau mau ngembaliin lagi ke semula bisa. Nanti bisa di restore. Nah ini salah satu part yang akan saya demokan, ini yang pertama. Nah, untuk pembuatan Cambok itu langkahnya seperti ini. Jadi langkah pertama kita masuk di define mesin. Nah, define mesin ini nanti kita diminta untuk mengatur parameter mesin yang akan kita pakai, kemudian tool yang akan kita pakai itu tool apa aja, sama post processor mesinnya. Nah, nanti kita pilih, kita sesuaikan mesin yang kita punya. Nah, untuk di sini saya akan demokan ada 2 demo. Nanti yang pertama untuk pembuatan program secara otomatis, yang kedua nanti pembuatan programnya secara manual. Nah, ini pertama saya pilih mesinnya terlebih dahulu. Di sini saya memilih yang milimetrik atau milling 3 aksis, kemudian kita select. Kemudian untuk tool gripnya atau tool yang akan kita pakai di sini, saya memakai yang tool CNC Mazak ini, dan kita select. Nah, ini juga bisa kita edit, umpamanya tool drillnya ini kita edit, kita ubah diameter sama panjangnya, itu bisa kita edit melalui di sini, edit tool. Nah, kemudian kalau teman-teman mau menambahkan tool juga bisa.
itu di add ini. Ini tampilan untuk edit toolnya seperti ini. Nah, dan kalau teman-teman mau menambahkan juga bisa di add tool di sini. Nah, nanti kita pilih tipenya tool yang mana. Nah, ini umpamanya bore atau drill atau flat end, bonus dan lain sebagainya. Ini kita pilih di sini, kemudian kita oke. Nah, kemudian ketiga, kita setting post processor yang dipunyai mesin kita. Di sini saya contohkan menggunakan Fanuc 10M dan kita oke. Nah, kemudian setelah itu kita setting stock manajernya. Jadi raw materialnya itu berbentuk seperti apa sih? Itu kita masukin di stock manager. Nah, di stock manager pun nanti kita bisa setting. Jadi settingan stoknya itu menggunakan tipe yang mana. Nah, di sini ada beberapa tipe, ada 4 tipe. Pertama, bounding box itu mendeteksi bagian terluar dari benda kerja. Kemudian extrude sketch itu kayak kita mempunyai sketch biasa di SolidWorks, itu nanti kita extrude menjadi stok. Dan ini ada STL file kalau teman-teman terbiasa atau biasa menerima file STL dari customer sebagai material mentah, nanti bisa kita setting di sini atau dari Add-Path SolidWorks. Jadi nah, umpamanya teman-teman punya part A dan teman-teman juga punya part B sebagai part finishnya. Nah, part A nya ini kita setting sebagai raw material. Nanti itu juga bisa kita setting untuk stock manajernya. Nah, kemudian di sini saya pilih material yang saya gunakan itu yang 1018 atau low carbon alloy steel. Dan di sini juga bisa kita tambahkan stoknya. Nah, di sini saya tambahkan. Nah, di sini akan bertambah. Nah, tapi di sini saya kasih 0 aja. Dan kalau sudah, kita centang. Nah, setelah kita setting stock manager, kita masuk ke koordinat sistem. Itu kita setting 00 programnya itu di mana. Nah, jadi kita di sini kita sesuaikan dulu sumbu XYZ-nya sudah sesuai belum. Di sini kita pilih X-nya itu yang arah ke sana. Nah, kemudian Y-nya arah ke sini. Nah, kita lihat sumbu yang ada di sini. Itu sudah sesuai belum antara X, Y, Z-nya. Nah, kalau sudah, kemudian kita setting, bisa kita pilih dari 3 ini. Entity itu kita bisa setting dari kita buat poin atau buat sudut seperti ini, bisa kita jadikan sebagai referensi zero-nya. Dan part bounding box, jadi dia mendeteksi bagian terluar dari part jadi. Kemudian stock bounding box, dia mendeteksi bagian terluar dari stok. Sini saya akan memilih yang stock bounding box. Saya pilih yang titik yang di atas ini. Dan kalau sudah, kita centang di sini. Nah, kemudian selanjutnya saya akan membuat satu operation untuk, jadi setup ini digunakan atau berfungsi untuk menentukan prosesnya itu dari operation yang mana atau dari permukaan sebelah mana.
Di dalam suatu part kan kadang-kadang tidak hanya prosesnya sekali, habis itu partnya sudah langsung jadi. Biasanya kan ada proses yang pertama, kemudian nanti partnya diputar, dibalik, itu dijadikan ke proses yang kedua, sampai ada yang sampai 7 proses, kemudian ada yang ya macam-macam untuk jumlah prosesnya. Di sini saya setting untuk proses yang pertama itu dari atas sini. Nah, ini anak panahnya kita pastikan sesuai dengan arah yang akan kita tentukan. Dan kalau sudah, kita centang. Nah, kemudian di Cambok ini kelebihannya itu ada satu. Ini saya hapus terlebih dahulu karena ini history dari yang program yang sudah saya buat. Nah, dan di Cambok ini ada namanya extract machinable feature. Nah, nanti teman-teman bisa pilih ini, nanti dia otomatis mendeteksi area-area mana yang akan diproses. Tapi untuk mendeteksinya dia otomatis, atau bisa juga kita setting bagian mana yang akan kita otomatiskan. Kita klik kanan di sini dan option dan mill feature ini. Nah, ini kira-kira teman-teman mau menampilkan proses otomatis yang mana, ini tinggal di checklist saja. Dan kalau sudah, kita oke. Nah, nanti ketika sudah ditentukan area yang akan diproses secara otomatis, teman-teman tetap bisa edit lagi sesuai dengan style teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau programnya secara otomatis nanti nggak sesuai dengan style kita, atau nanti takutnya programnya nabrak atau gimana. Jadi teman-teman jangan khawatir, itu tetap bisa diedit kembali. Nah, kita extract machinable feature ini. Nah, karena di sini bentukannya banyak ya, jadi nanti dia akan mendeteksi semua dari bentukan cat-nya ini. Nah, nanti kalau bentuknya lubang tuh dia mendeteksi namanya hole, kemudian kalau bentuknya pocket kantong, dia deteksinya juga pocket kantong, pocket. Kalau pocketnya nggak beraturan atau bentuknya yang nggak beraturan, dia menamakan sebagai irregular, baik itu yang pocket maupun yang boss. Kemudian kalau bagian terluar, dia mendeteksinya namanya perimeter. Nah, pocket yang luar ini dia mendeteksinya part perimeter. Nah, dia otomatis sudah mendeteksi bagian-bagian yang akan diproses atau yang perlu diproses. Nah, kemudian teman-teman setelah itu bisa jadikan ke operasi. Kan ini kan dia mendeteksi areanya aja, terus kita generate ke operation plan. Dari mendeteksi area, nanti kita ubah menjadi bentukan operasi. Jadi kayak operasi facing, kemudian carving, kemudian contour, dan operation center drill, kemudian drill, terus kemudian reamer, itu nanti masuknya di operasi. Ya, kemungkinan kan webinar sesinya kan maksimalkan 40 menit teman-teman. Jadi nanti kalau waktunya tidak cukup, saya akan share ID-nya lagi di grup. Nanti teman-teman kayak berpindah aja. Kalau waktunya nggak cukup, nanti kita lanjutkan di webinar yang kedua. Jadi ketika ini berhenti, nanti teman-teman langsung masuk aja ke webinar yang kedua dengan ID yang saya share nanti. Nah, ini sudah jadi operasinya seperti apa aja.
Nah, ini operation semua jadi panjang. Nah, kemudian dari operation ini kan belum bisa berjalan ya operasinya ya. Jadi dia hanya mendeteksi operation di sini. Nah, ini kita jadikan ke toolpad, kita generate toolpad ini. Nah, kemudian di sini sudah kelihatan jalannya program itu seperti apa, jadi karena sudah jadi toolpad-nya. Nah, meskipun ini pembuatannya secara otomatis, nanti teman-teman bisa edit lagi. Dan kalau di sini kan dia otomatisnya kan sesuai default dari Camwork. Nah, teman-teman juga bisa setting untuk defaultnya, jadi nanti teman-teman bisa tentukan kalau setelah di klik extract machinable feature itu nanti program yang muncul itu depth of cut-nya berapa, kemudian tuh yang dipakai itu apa, itu nanti teman-teman bisa setting. Jadi ketika sudah di extract machinable feature, otomatis nanti yang akan muncul setelah yang teman-teman biasa gunakan. Jadi kita buat dulu kayak namanya knowledge base-nya. Nah, nanti itu bisa yang buat cukup satu orang, nanti teman-teman bisa share ke teman yang lain. Jadi cukup satu orang aja yang develop, kemudian teman-teman bisa bagikan ke teman yang lainnya. Nah, di sini sudah jadi operationnya, kemudian bisa kita simulasikan di sini. Nah, karena ini programnya dari default, dan untuk depth of cut-nya kan ini kan buat demo. Kalau depth of cut-nya saya setting menjadi kecil-kecil, nanti pas simulasi ini bakalan lama. Jadi karena waktu kita dibatasin 40 menit, nah nanti kayak depth of cut, kemudian step over itu saya buat gede semua. Jadi biar pas waktu simulasinya ini cepet aja. Jadi ini untuk proses buket. Dan ini jalannya program untuk simulasi toolpad-nya. Nah, ini kan karena simulasinya seperti ini kan lama ya teman-teman. Nah, jadi ini depth of cut-nya saya buat gede. Dan ini saya klik aja, saya selesaikan dulu biar cepat. Nah, ini kita bisa memakai simulasi yang turbo, jadi kita langsung lihat gimana sih tampilan pad jadinya setelah kita jalankan programnya. Itu memakai menu turbo ini di sini. Nah, dan kita klik runningnya, nanti tampilannya kayak part yang setelah kita manufaktur. Jadi kita nggak perlu lihat proses jalannya program itu seperti apa, tapi dia langsung otomatis tertampil hasil jadinya. Tapi ini digunakan untuk mereview aja. Jadi kalau teman-teman ingin mensimulasikan, ya rekomendasinya ya simulasi jalannya toolnya seperti apa itu kita lihatin. Jadi kalau nanti ada yang nabrak atau gimana kita bisa tahu. Nah, ini ada bagian-bagian yang belum selesai prosesnya ya. Ini kita bisa show different di sini.
Dan untuk show different ini fungsinya itu untuk melihat, jadi setelah proses itu ada bagian-bagian yang masih plus atau sudah nol atau masih minus, udah minus. Nah, nanti di, di apa kita bisa lihat sesuai dengan warnanya. Jadi kalau biru itu biasanya masih plus. Nah, kalau nol itu atau hijau itu udah nol, jadi udah masuk ukuran. Kemudian ada yang merah, berarti materialnya tekor atau blong. Nah, ini jadi ada sisi-sisi yang belum terkena proses sini. Nah, kemudian ini akan saya edit. Ini kita ini karena toolnya terlalu gede 20, ini saya edit toolnya. Jadi dia nggak bisa masuk sela-sela sini teman-teman. Kita klik kanan, kemudian kita edit definition, kita ganti toolnya. Ya, mohon maaf teman-teman kalau tampilannya agak lemot karena koneksi internetnya kurang bagus, karena mungkin faktor work from home ya, jadi semuanya sudah gunain internet, jadi tampilannya jadi lemot. Nah, ini untuk toolnya. Ini saya ganti menjadi tool 12. Dan kalau sudah, kita select. Nah, ini kayaknya 5 menit lagi ini akan habis untuk webinarnya. Jadi ini saya oke. Nah, nanti kalau ini webinar ini nanti mati, nanti teman-teman bisa langsung switch ke ID yang akan saya bagikan. Nah, ini kemudian saya edit yang bagian, nah ini juga dia memakai tool 20. Ini saya ganti juga. Ya. Kita lanjutkan untuk sesi yang kedua ini. Ini lanjutan dari webinar yang pertama tadi. Nah, jadi tadi di sini sudah saya ganti untuk toolnya, dan kita simulasikan lagi. Enggak, karena tadi kan karena toolnya terlalu besar, jadi untuk prosesnya dia nggak kejangkau oleh tool yang diameter 20. Ini saya ganti diameter 12. Kita lihat hasil simulasi dari editannya seperti apa. Ya, kalau untuk menggunakan turbo ini emang prosesnya itu nanti agak menunggu ya teman-teman. Jadi teman-teman setelah di running dia akan membaca prosesnya. Nah, nanti kan tahu-tahu kan jadi untuk prosesnya agak loading sebentar. Nah, ini kan sudah jadi. Nah, tadi untuk bagian sininya udah kemakan jadi. Nah, ini untuk sampel yang pertama. Ini untuk penggunaan extract mask neighbor atau untuk pembuatan program yang otomatis tadi ya. Nah, kemudian untuk demo yang kedua, nah di sini akan saya contohkan untuk contoh benda yang lain. Nah, ini saya switch dulu.
Nah ini contoh yang kedua. Nah kalau tadi kita memakai extract machinable ini, extract machinable feature ini, nanti yang kedua saya tidak memakai fitur ini. Jadi extract machinable feature ini support untuk proses pengerjaan 2,5 aksis saja. Karena di sini proses pengerjaannya 3 aksis, jadi kita tidak rekomendasikan atau extract machinable feature dia tidak bisa mendeteksi bentukan yang surface. Nah, dan untuk langkah pertama itu sama, kita tentukan define mesinnya terlebih dahulu. Nah, ini pertama kita pilih mesinnya terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk tool grip di sini saya pilih yang tool masak ini. Dan untuk post prosesornya saya pilih yang Mitsubishi M70. Dan kalau sudah kita oke. Nah, kemudian kita setting stock manajernya. Nah, kalau tadi saya memakai yang bounding box, kalau sekarang saya memakai yang extrude sketch. Jadi karena di sini saya sudah membuat sketch kotak, jadi ini saya gunakan untuk pembuatan stoknya. Nah, jadi teman-teman bisa coba juga. Nah, ini kita pilih yang extrude sketch ini. Nah, ini kita pilih sketchnya di sini. Nah, ini kita isikan seumpama berapa ya? 50 masih kurang. Ya, 50. Ini kan sudah tertutup semua 50. Di sini jangan lupa kita tentukan material yang di sini, dan kalau sudah kita centang. Nah, dan koordinat sistem jangan lupa kita tentukan koordinat sistemnya, dan nanti kita infokan ke operatornya juga koordinatnya kita settingnya dari sisi yang mana, dan X nya arah ke sana dan Y nya saya tentukan ke arah ke sana. Dan ini saya pakai yang stock bounding box. Jadi perbedaannya antara part bounding box dengan stock bounding box. Nah, kalau part ini dia mendeteksi dari bounding box part jadinya, kalau stock ini ya mendeteksi dari stock. Nah, perbedaannya di situ ya teman-teman. Dan kalau sudah kita centang di sini. Oh ya, ininya jangan lupa kita refresh karena ini arahnya kan masih. Nah, kalau sudah kita centang. Nah, di sini sudah ada milpart setupnya. Nah, untuk demo yang kedua ini saya nggak memakai fitur ini ya teman-teman. Jadi saya membuat programnya lewat sini. Ini kita klik kanan dan kita pakai mill surface feature. Karena prosesnya ini proses surface. Nah, ini kita bisa pilih satu-satu permukaannya seperti ini,
atau kita bisa pilih langsung select all face, jadi semua sudah terpilih dan kita centang. Nah, dia sudah mendeteksi area yang akan diproses, kemudian kita jadikan ke operation plan, kita generate. Nah, ini sudah menjadi operation, dan kalau sudah kita generate toolpath-nya. Ya, di sini untuk prosesnya ada dua, yaitu yang pertama roughing terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan finishingnya menggunakan pattern project menggunakan bonus. Kalau roughingnya menggunakan insert 20, kemudian ini proses generate. Nah, ini untuk proses roughingnya seperti ini. Nah, ini kita bisa edit teman-teman di sini. Kita bisa klik kanan, kemudian kita edit definition. Nah, untuk setelah demo yang kedua ini, nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, atau nanti teman-teman bisa melalui chat yang tersedia di HP atau laptop teman-teman. Jadi nanti teman-teman mengirim chat, kemudian saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, di sini ini untuk feeding speednya bisa kita ganti operation, seumpama ini RPM nya kita ganti 3500, dan feedingnya kita ganti 3000. Nah, ini untuk depth of cut nya 0,5 misalkan. Kita klik yes. Tetapi nanti imbasnya ketika kita simulasikan dia jadi lama, karena semakin depth of cut nya kecil atau step over nya semakin kecil, maka pas simulasi akan semakin waktunya akan semakin lama. Dan untuk bonusnya ini step overnya saya buat besar aja, jadi tidak saya perkecil, karena nanti takutnya teman-teman lama menunggu di simulasi toolpath-nya. Jadi pergeserannya saya buat besar seperti ini. Oh ya, karena ini ada yang nggak kena proses, kita belum tentukan boundary, jadi kita tambahkan boundary-nya, klik kanan dan content area di sini. Nah, nanti kita buat boundary prosesnya. Nah, ini kita pilih. Nah, teman-teman bisa pilih dari permukaan di sini, atau teman-teman bisa membuat boundary dari sketch seperti ini. Nah, ini sekarang saya sudah membuat sketch boundary. Di sini akan tertampil pilihannya di sini, dan kita oke. Dan untuk finishingnya juga sama, saya tambahkan boundary prosesnya. Jadi untuk pemilihan boundary ini ada 3 ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih bagian mana yang akan diproses, kemudian yang kedua
ada namanya avoid area, itu bagian mana yang kita hindari, mau kita hindari. Kemudian bagian yang cuma dua itu, bagian yang akan kita proses atau bagian yang akan kita hindari. Terus untuk penentuan, nah ini untuk avoid-nya. Kalau ini untuk konten itu yang bagian mana yang akan kita proses, kalau ini kita hindari. Nah kemudian kalau teman-teman tidak memilih di permukaan surface yang tersedia ini, teman-teman bisa buat dari sketch. Nah ini saya buat dari sketch, jangan usah saya yes. Dia mengenerate ulang untuk toolpad-nya, memperbarui. Nah, dan kita generate ulang, kemudian selanjutnya akan kita simulasikan jalannya program. Nah ini kita simulasikan. Nah coba kita simulasikan pakai ini dulu. Nah jadi dia pakainya roughing karena tadi mungkin metodenya strateginya kan macam-macam di Cambok ini. Ada yang pocket in, kemudian pocket out, kemudian ada juga yang merupakan kelebihan dari Cambok, yaitu untuk high speed machining itu ada namanya volume mill atau high efficiency milling. Jadi kalau high efficiency milling itu untuk proses roughingnya dia menggunakan tool solid carbide. Jadi untuk pemakanannya nanti dari set cutting. Nah, dengan menggunakan volume mill itu nanti selisih antara dengan menggunakan metode tradisional roughingnya sama menggunakan volume itu selisihnya lumayan banyak teman-teman. Jadi sampai 50% lebih. Jadi lebih cepat. Nah, untuk metode yang set cutting itu sudah direkomendasikan oleh toolmaker. Jadi toolmaker sudah membuat tool-tool yang support untuk proses high speed volume mill itu tadi, atau bisa disebut juga high efficiency milling. Ini untuk prosesnya kan lama teman-teman karena depth of cut-nya 0,5. Jadi saya simulasikan yang cepatnya aja. Ini saya pakai turbo. Nah ini hasil jadinya seperti ini. Dan nanti setelah disimulasikan, kita bisa lanjut ke post proses. Jadi dari simulasi tadi kita post menjadi G-code. Tadi kan kita memakai post processor yang Mitsubishi. Nanti otomatis akan tertampil yang Mitsubishi style G-code-nya. Ini kita save dulu di sini. Nah, dalam file txt atau tadi bisa diganti lagi menjadi NC atau apa. Kemudian kita open G-code-nya, kemudian kita running. Nah, ini mungkin lama banget teman-teman karena tadi roughingnya kan banyak ya, dan mungkin kalau disimulasikan dijalankan program ini nanti bisa berjalan berjam-jam. Ini saya stop aja, kemudian saya centang.
jadi sedapatnya itu. Kemudian nanti otomatis akan mengarahkan ke namanya Camwork NC Editor. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa simulasikan lagi melalui backplot, dan ini juga hasil G-code dari Mitsubishi M70. Nah, kemudian ini tampilan G-code-nya hasilnya, dan teman-teman bisa transfer ke sini, bisa ditransfer ke mesin ini.